Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman setelah mengikuti PTS kemarin? Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali ke pembelajaran seperti biasa. Kita akan kembali melanjutkan tema 2, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Kita mulai ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kita akan belajar mengenai wawancara. Nah, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, apa sih narasumber itu, teman-teman? Narasumber adalah orang yang memberi informasi, dan orang yang mengajukan pertanyaannya disebut pewawancara ya. Jadi di dalam wawancara itu ada kegiatan bertanya dan menjawab. Yang bertanyanya disebut pewawancara dan yang menjawabnya itu disebut narasumber. Lalu berikut adalah tahapan wawancaranya. Yang pertama, kita menentukan temanya dulu. Yang kedua, kita menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema tersebut. Lalu yang ketiga, pertanyaan disusun menggunakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanyanya ini adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi di dalam pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara harus memuat kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya ini ada masing-masing ya fungsinya. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Baik, kita lanjut ke mata pelajaran PPKN ya. Nah, teman-teman, seperti kita tahu, tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Oleh karena itu, kita harus menyayangi tumbuhan dengan cara merawatnya dan menjaga kelestariannya. Nah, menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, teman-teman. Dan rasa syukur ini merupakan pengamalan dari sila ke-1 Pancasila. Selanjutnya, di pengamalan sila kelima, kita akan membahas hak dan kewajiban seseorang. Setiap anggota keluarga pasti memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Contohnya, ayah. Ayah memiliki hak dan kewajiban. Kewajibannya memberi nafkah untuk keluarga dan memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anaknya. Selanjutnya, hak dan kewajiban ibu. Ibu berkewajiban membantu ayah untuk mengurus semua keperluan keluarga, dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi anak. Selanjutnya, hak dan kewajiban anak. Anak berkewajiban belajar dan berbakti kepada orang tua dan memiliki hak untuk disayang dan dirawat oleh orang tua. Kita lanjut ke pembelajaran SBDP. Kita akan mengenal motif pada kain batik ya. Contohnya ada di gambar, kain batik memiliki banyak motif, salah satunya bermotif tumbuhan, ada yang bermotif daun, dan ada yang bermotif bunga. Itu contohnya seperti di samping ya, motif kain batik dari tumbuhan. Selanjutnya, selain dijadikan sebagai motif dalam kain batik, macam-macam tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai contoh atau ide untuk membuat gambar dekoratif, yaitu gambar hiasan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya pembelajaran PJOK, kita masih belajar mengenai gerak dasar non-lokomotor atau gerakan yang berdiam diri di tempat ya. Kita akan melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman. Pertama, gerakannya memutar kepala. Kita lakukan 4 kali, lalu kedua memutar lengan sebanyak 4 kali juga. Selanjutnya, kita tekukan kaki kanan dan diletakkan di belakang. Hitung sampai 4 kali. Setelah itu, gantian menekuk kaki kiri. Selanjutnya, memutar pinggang 4 kali, memutar tumit 4 kali, menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada.
4 kali. Selanjutnya bergantian dengan kaki kiri. Semuanya dilakukan secara berurut ya. Teman-teman silahkan praktekkan sesuai dengan contoh pada gambar yang ada di video ini. Selanjutnya pelajaran matematika, kita akan belajar mengenai garis bilangan. Kita simak bersama ya garis bilangan di gambar. Di situ ada garis bilangan, kita mulai dari angka 0 ya, secara berurutan ke kanan dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, teman-teman silahkan coba kita lihat ya, di bawah ada angka 0, garis yang kedua ya, ada angka 0. Lalu huruf S diisi angka berapa? Huruf I, huruf R, huruf I, huruf A ya. Kita isi dengan angka yang berurutan. Sesudah angka 0 angka berapa? Sesudah angka 2 angka berapa? Sesudah angka 4 angka berapa? Dan seterusnya. Selanjutnya kita bantu Siti ya melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A. Posisinya pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B, yaitu pada angka 2. Nah, tadi posisi A yaitu di angka 0 ya. Kita lihat garis berwarna biru. Nah, setelah beberapa waktu tumbuh menjadi posisi B, yaitu menjadi 2. Nah, kita lihat posisinya dari A ke B ya. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. Yang pertama posisi A yaitu 0 ditambah posisi B menjadi 2. 0 tambah 2 sama dengan 2. Jadi posisi A ditambah posisi B sama dengan berapa jumlah angkanya ya. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, kita lihat, kita buat dulu garisnya, garis bilangannya. Kita tulis angka 0 sampai 10 secara berurutan dan beri jarak secukupnya ya. Jaraknya juga harus sama. Pertama, posisinya yaitu pada angka 3 ya. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Nah, dari angka 0 kita sampai 3 ya. 0, 1, 2, 3, garis biru pertama. Nah, itu posisi A. Lalu beberapa waktu bertambah lagi 2 satuan. Jadi ditambah lagi 2 ya. 2 angka, 2 satuan itu ya. Jadi ditambah dari angka 4 dan 5. Itu kan 2 satuan. Jadi posisi B-nya ada di angka 5. Ya. Kita jadi bisa tulis bentuk penjumlahannya yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Posisi A ditambah posisi B sama dengan jumlahnya berapa ya. Selanjutnya, soal yang paling bawah, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih? Sama ya, caranya kita gambar dulu garis bilangannya dari 0 sampai 12 ya di sini. Jadi kita tulis dari garis pertamanya angka 4 satuan ditambah 7 satuan. Jadi hasilnya 4 ditambah 7 hasilnya berapa? Hasilnya 11 ya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik tema 2 subtema 3 telah selesai. Jazakumullah khair kepada teman-teman solih-solihah semua. Tetap semangat ya belajarnya, dan jangan lupa ibadahnya lebih rajin lagi, murojaahnya lebih rajin lagi ya, dan tetap menjaga kesehatan. Jika teman-teman masih ada yang masih bingung, silakan teman-teman bisa langsung tanyakan aja ya kepada ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.